Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami kelompok 1 yang kali ini akan mengajak kalian untuk membahas terkait dengan analisis laporan keuangan. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menganalisis laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Seorang analis laporan keuangan merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam menjalankan dan melaksanakan fungsinya, yaitu laporan keuangan. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan analisis laporan keuangan, seperti biasa, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Roro Mutiara Mayang Armadanis dengan NIM 2003 101064, Dwiki Latifu Mukni dengan NIM 2003 101089, Diah Sayakti Hayuningrum dengan NIM 2003 101066, Dela Resita dengan NIM 2003 101083, Adelia Rahma Sabira dengan NIM 2003 101096. Berikut adalah pemaparan materi terkait dengan pengantar analisis laporan keuangan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pengertian dan proses akuntansi. Laporan keuangan biasanya diperoleh dari proses berjalannya sistem akuntansi, di mana akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Accounting Principle Board Statement nomor 4 mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan. Dalam siklus akuntansi, sering didengar beberapa prosedur akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, transaksi atau bukti adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan, aset, utang dan modal, hasil usaha, penghasilan dan biaya, perusahaan atau lembaga. Yang kedua, jurnal adalah buku harian menggolongkan transaksi mempengaruhi mana yang dikelompokkan atau perkiraan debit dan mana yang digolongkan sebagai yang akan mempengaruhi perkiraan sebagai kredit. Yang ketiga, buku besar adalah tempat menampung seluruh transaksi yang telah diklasifikasikan melalui jurnal. Yang keempat, neraca lajur adalah kertas kerja dalam memudahkan penyusunan laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubung dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Manfaat laporan keuangan. Kegunaan laporan keuangan adalah untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan akan mampu menyelesaikan masalah berikut ini. Yang pertama, kesalahan proses akuntansi yang meliputi kesalahan pencatatan, pembukuan, jumlah, perkiraan, posting, dan kesalahan jurnal. Yang kedua, kesalahan lain yang disengaja yang meliputi tidak mencatat, pencatatan harga tidak wajar, menghilangkan data, income smoothing, dan sebagainya. Income smoothing merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan mengubah informasi pendapatan perusahaan tidak sebagaimana mestinya, dan itu dilakukan dengan tujuan dan maksud tertentu. Lingkup analisis laporan keuangan. Laporan keuangan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi suatu perusahaan kepada para pembaca atau pihak yang membutuhkan. Para analisis harus mengetahui pengaruh tentang laporan keuangan dan bagaimana memperoleh informasi. Adapun lingkup analisis laporan keuangan terdiri dari dua. Yang pertama, lingkungan bisnis. Analis harus mengetahui atau paham mengenai keseluruhan ekonomi perusahaan, politik perusahaan,
hukum perusahaan, dan budaya di mana perusahaan melakukan bisnisnya. Seorang analis harus mengembangkan sebuah pemahaman perspektif ketika menganalisis laporan keuangan, atau resiko dalam membuat penilaian buruk dan keputusan yang buruk. Kedua, sumber data. Analis harus menentukan lokasi dan menggunakan data-data masa lalu dan masa sekarang untuk mendukung tersedianya laporan keuangan oleh perusahaan. Data dapat berasal dari berbagai bentuk, dari banyak tempat, mengandung berbagai macam keuntungan dan mempunyai berbagai macam biaya. Prinsip laporan keuangan. Prinsip akuntansi merupakan peraturan umum yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep akuntansi. Rangkaian inilah yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik atau prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, accounting entity atau entitas. Yang fokus perhatian akuntansi adalah entiti tertentu atau lembaga tertentu yang akan dilaporkan, bukan lembaga lainnya. Yang kedua, going concern atau kontinuitas operasi. Dalam menyusun laporan keuangan, harus dianggap bahwa perusahaan yang dilaporkan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, measurement atau pengukuran. Akuntansi adalah sebagai media pengukuran sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban akuntansi harus mengukur hasil transaksi. Ukuran yang dipakai adalah unit moneter. Yang keempat, time period atau periode waktu. Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau periode tertentu. Yang kelima, moneter unit atau unit moneter. Pengukuran setiap transaksi adalah dalam bentuk nilai atau unit uang. Dan yang keenam, accrual. Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan berdasarkan kejadiannya, tanpa melihat apakah transaksi pembayaran atau penerimaan kas telah dilakukan atau belum. Yang ketujuh, exchange rate atau harga pertukaran. Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan didasarkan pada harga pertukaran pada saat terjadinya transaksi. Yang kedelapan, approximation atau penaksiran. Dalam akuntansi, tidak dapat dihindarkan penaksiran-penaksiran. Yang kesembilan, judgment atau pertimbangan. Dalam menyusun laporan keuangan, hanya diperlukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keahlian, baik pertimbangan memilih alternatif prinsip maupun pemilihan cara penyajian dalam laporan keuangan. Yang 10, general purpose atau bertujuan umum. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditunjukkan buat pemakaian secara umum, bukan pemakaian khusus. Untuk yang ke-11, interest statement atau laporan yang sangat terkait. Neraca, daftar laba atau rugi, dan laporan sumber dan penggunaan kas mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan. Yang ke-12, subtext of from. Akuntansi lebih menekankan kenyataan ekonomi suatu kejadian daripada bukti legalnya atau formalnya. Untuk yang terakhir, materiality atau materialitas. Laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan menurut Keuangan APB nomor 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan khusus. Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan GAAP. Dan yang kedua, tujuan umum, memberikan informasi mengenai sumber ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan harta dan kewajiban, dan informasi relevan. Dan yang ketiga, tujuan kualitatif, relevance, understandability, verifiability, neutrality, timelines, comparability, and completeness. Karakteristik laporan keuangan. Menurut sumber yang kami temukan, karakteristik utama laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipahami atau understandable. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal, dan mudah dipahami. Yang kedua, relevan. Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dapat dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialitas. Yang ketiga, andal atau dapat dipercaya. Laporan keuangan dapat dipercaya jika disajikan secara jujur dengan prinsip substance over form atau penyajian yang lebih mengutamakan hakikat ekonomi ketimbang hakikat formal.
laporan keuangan harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian atau konservatif dan lengkap. Yang terakhir, daya banding. Laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun ke tahun sebelumnya agar laporan keuangan dapat disajikan prediksi keuangan. Laporan keuangan harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten. Keterbatasan laporan keuangan. Sifat dan keterbatasan laporan keuangan menurut prinsip akuntansi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis. Laporan atas kejadian yang telah lewat sehingga laporan keuangan tidak dapat dianggap satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari taksiran dan berbagai pertimbangan. Keempat, akuntansi yang material. Penerapan prinsip akuntansi yang terdapat suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayaan laporan keuangan. Selanjutnya yang kelima, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Keenam, laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukum atau formalitas atau substance over form. Ketujuh, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakaian laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dan pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antara perusahaan. Yang terakhir, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan perusahaan menurut Fahmi, yaitu yang pertama, kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman baik berupa uang, barang, maupun dalam bentuk jasa. Contohnya bank leasing. Pada saat bank akan memberikan pinjaman, maka terlebih dahulu bank akan melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan untuk dapat memberikan rekomendasi apakah usulan pinjaman tersebut layak untuk direalisasikan. Yang kedua, investor. Investor merupakan mereka yang membeli saham atau komisaris perusahaan. Investor menginginkan dana yang diinvestasikan berada dalam keadaan aman dan terus berkembang. Yang ketiga, akuntan publik. Akuntan publik adalah mereka yang ditugaskan melakukan audit suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan bahan untuk diaudit. Hasilnya akan dilaporkan dan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi. Keempat, karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan merupakan mereka yang terlibat secara penuh di suatu perusahaan. Secara ekonomi, mereka mempunyai ketergantungan yang besar, yaitu pekerjaan dan penghasilan yang diterima dari perusahaan. Laporan keuangan menjadi bahan kajian bagi karyawan dalam memposisikan keputusan ke depannya nanti. Yang kelima, Bapepam. Bapepam merupakan badan pengawas pasar modal. Terdapat dua pasal yang berhubungan dengan pasar modal, yaitu yang pertama, pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Bapepam LK untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah keefektif. Yang kedua, pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam LK oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik. Yang keenam, underwriter. Underwriter merupakan penjamin emisi bagi setiap perusahaan
yang akan menerbitkan sahamnya di pasar modal. Salah satu penilaian underwriter adalah kondisi laporan keuangan. Yang ketujuh, konsumen. Pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dari sudut marketing, konsumen ada dua, yaitu yang pertama, konsumen aktual, konsumen yang loyal terhadap produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dan yang kedua, konsumen potensial, yaitu konsumen yang berpotensi menjadi konsumen aktual. Yang kedelapan, pemasok. Pemasok merupakan mereka yang menerima order untuk memasukkan setiap kebutuhan perusahaan, mulai dari hal-hal yang dianggap kecil sampai yang besar, yang mana semua dihitung dengan skala finansial. 9. Lembaga penilaian. Lembaga penilaian berasal dari berbagai latar belakang seperti GCG, WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup, majalah, televisi, dan lain-lain, yang secara berskala membuat ranking perusahaan berdasarkan klarifikasi masing-masing seperti 10 perbankan terbaik versi majalah Warta Ekonomi. 10. Asosiasi Perdagangan. Asosiasi perdagangan mencakup mulai dari Kadin atau Kamar Dagang dan Industri, HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia, dan lainnya. Organisasi ini menaungi berbagai perusahaan yang menjadi anggotanya, dan setiap waktu diadakan rapat tahunan atau pertemuan yang membahas berbagai hal yang menjadi hambatan dalam aktivitas bisnis. 11. Pengadilan. Laporan keuangan merupakan barang bukti pertanggungjawaban kinerja keuangan yang nantinya akan menjadi subjek pertanyaan dalam peradilan. 12. Akademis dan peneliti. Akademis atau peneliti adalah mereka yang melakukan riset terhadap suatu perusahaan. 13. Pemda. Pemda adalah mereka yang mempunyai hubungan kuat dengan kajian seperti akan lahirnya perda yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti aspek lingkungan atau limbah pabrik dan aspek pendapatan untuk menentukan besarnya pajak. 14. Pemerintahan pusat. Pemerintah pusat menjadikan laporan keuangan sebagai data fundamental acuan untuk melihat perkembangan pada berbagai sektor bisnis. 15. Pemerintah asing. Pemerintah asing merupakan pihak yang mengamati perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara, di mana misalnya negara memiliki keterkaitan dalam bentuk perjanjian dagang yang mencakup berbagai bidang usaha. 16. Organisasi internasional. Organisasi internasional misalnya IMF atau International Monetary Fund, World Bank, ADB atau Asian Development Bank, ASEAN, PBB, dan lainnya. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan bagian penting dan integral dari analisis bisnis. Analisis bisnis adalah evaluasi prospek dan risiko perusahaan untuk tujuan membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis ini mencakup penilaian ekuitas dan utang, penilaian risiko kredit, prediksi pendapatan, pengujian audit, negosiasi kompensasi, dan keputusan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Tujuan dari analisis bisnis ini adalah untuk memperbaiki keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia mengenai situasi keuangan perusahaan, manajemen, rencana dan strategi, dan lingkungan bisnisnya. Analisis laporan keuangan adalah penerapan alat analisis dan teknik untuk laporan keuangan umum dan data terkait untuk mendapatkan perkiraan dan kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Terdapat tujuan analisis keuangan dari sudut pandang pihak berkepentingan, yaitu yang pertama, investasi pada saham. Analisis keuangan pada investasi saham dilakukan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh saat investor menginvestasikan modal dan risiko yang akan ditanggung. Investor akan menginvestasikan dananya jika perusahaan dianggap dapat memberikan keuntungan tinggi dengan tingkat risiko yang rendah. Yang kedua, pemberian kredit. Tujuan pokok adalah menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Yang ketiga, kesehatan pemasok. Analisis ini digunakan untuk memastikan bahwa pemasok tersebut sehat dan bertahan terus. Selain itu, bermanfaat dalam melakukan negosiasi dengan supplier. Kesehatan pelanggan atau customer.
Analisis ini digunakan untuk melakukan penjualan kredit. Informasi ini digunakan untuk mengetahui apakah pelanggan dapat memenuhi hutangnya agar tidak terjadi piutang dan tak tertagih. 5. Kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan. Karyawan akan menganalisis untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki prospek yang bagus. Analisis ini biasanya tentang profitabilitas, kondisi keuangan, dan kemampuan menghasilkan kas dari perusahaan. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah melakukan analisis digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang wajar bagi suatu industri, atau apabila perusahaan akan go publik, maka pemerintah perlu menentukan layak tidaknya perusahaan go publik. 7. Analisis internal. Pihak internal misalnya manajemen perlu menganalisis perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan agar dapat melihat perkembangan perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan, atau perubahan strategi. 8. Analisis pesaing. Analisis pesaing digunakan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan pesaing. Informasi ini digunakan untuk menentukan strategi perusahaan atau strategi harga, strategi yang merebut angka pasar, dan lain-lain. 9. Penilaian kerusakan. Analisis ini digunakan untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan. Misalnya, barang dagang perusahaan kebakaran dan perusahaan mengasuransikan barang tersebut. Analisis keuangan ini bisa dilakukan oleh pihak asuransi untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami perusahaan atau besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan. Teknik dalam menganalisis laporan keuangan. Beberapa teknik dalam menganalisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menilai reliability laporan atau keandalan dan periode laporannya. Yang kedua, lakukan analisa perubahan modal kerja atau arus kas. Yang ketiga, membuat laporan konsolidasi. Yang keempat, mereview interlist account. Yang kelima, menggunakan segmen bisnis perusahaan yang dianalisa. Yang keenam, meneliti lebih dalam beberapa transaksi yang bersifat related parties transaction atau hubungan istimewa. Dan yang ketujuh, menghitung dan menafsirkan rasio keuangan yang lazim. Kemudian rasio ini dibandingkan dengan situasi ekonomi internasional, ekonomi nasional, rasio rata-rata industri atau bisnis, rasio periode demi periode, rasio standar atau budget. Dan untuk selanjutnya yang ke-8, memahami metode dan cara penyusunan laporan keuangan. Ke-9, menilai laporan akuntan. Ke-10, menguasai konsep dan teknik analisa laporan keuangan, filosofi rasio, tujuan dan kegunaannya. Yang ke-11, memahami prinsip dan kebijakan akuntansi. 12, memahami situasi yang dihadapi perusahaan termasuk bidang usaha, jenis industri, sejarah perusahaan, risiko yang mungkin dihadapi dari manajemen, pemilikan, dan prospek industri yang bersangkutan. 13, tujuan disusunnya laporan. Ke-14, bentuk perusahaan. 15, sistem pengawasan dalam perusahaan yang menghasilkan laporan keuangan. 16, ketaatan pada aturan atau agama. Dan terakhir, menilai kualitas comparability. Demikian adalah pemaparan materi dari kelompok kami tentang pengantar analisis laporan keuangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.